Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kayaknya pada lemes-lemes banget ya, Fer. Yuk nih, coba ulang lagi lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru yang ada di sini. Kita mau ngapain sih rame-rame kayak gini di aula? Mana pagi banget? Katanya sih mau nonton drama ya. Hah? Drama? Drama apaan tuh? Kalian tahu nggak apa? Si Bakil. Oh, si Bakil. Jadi ya nih teman-teman, kita 11 IPS 3 mau memainkan drama berjudul Si Bakil. Genrenya itu romcom, jadi siapin ketawa terbaik kalian ya. Drama Si Bakil ini mencakup banyak konflik, dari bapaknya yang pelit, masalah uang, dan bahkan plot twist yang nggak bisa diduga. Seru banget gak sih? Ya coy, seru banget. Ya udah mungkin segitu dulu aja sih yang bisa kita sampaikan. Oh ya, sebelumnya aku pengen ingetin, silent HP kalian, jangan foto atau video dengan flash, berikan perhatian terbaik kalian, dan kalau mau ngomong, suaranya kecilin ya. Dan enjoy the show! Maaf Pak nih, saya terlambat. Segini dari mana aja sih? Sampai kesel kok. Sekali lagi, maafkan saya Pak nih. Bukannya ingin mengingkari janji, tapi ketika memasuki kebun, saya bertemu bapakmu. Saya dikira mengintip apa yang dilakukannya. Emangnya Bapak sedang melakukan apa? Saya tidak tahu pasti Pak nih. Tapi beliau seperti sedang menggali tanah, seperti ingin menanam pohon. Saya ketahuan dan dia memasukkan golok pada saya sambil berteriak, "Hei kamu, ngapain kamu di sana? Sedang mengintip apa yang dilakukannya? Pergi kamu setan!" Begitu katanya. Saya lari dan sembunyi untuk berasal. Beliau marah ya diperlakukan Bapak seperti itu. Tidak Mani, beliau kan bapakmu. Siapa yang kamu sayangi, saya sayang juga. Siapa yang kamu hormati, saya hormati juga. Karena aku mencintaimu Mani. Mani belum percaya. Mani belum yakin. Aduh Mani, masih kurangkah bukti cintaku padamu. Asal kamu tahu, aku rela berkorban menjadi pembantu di rumah sini cuma biar bisa dekat sama kamu. Sampai-sampai aku menghentikan pencarian orang tuaku yang sampai saat ini belum ketemu. Pengorbanan seorang laki-laki biasanya cuma merupakan umpan yang berbisa. Kata kamu yang sama kayak bapakmu, udah curiga, gak pernah percaya sama orang lain. Sia-sialah pengorbananku selama ini. Gak ada lagi yang bisa aku harapkan. Maaf deh Mas. Ya deh iya, Mani percaya. Percaya. Habis kamu. Udah lah Mas. Iya, Mani juga merasakannya. Mendingan sekarang kita pikirin langkah selanjutnya. Masalahnya kan Bapak cuma mau punya menantu yang kaya. Iya ya. Padahal saya sama sekali tidak kaya. Mani, itu kakakmu manggil. Sepertinya kakakmu tidak seperti bapakmu. Mintalah bantuan kepadanya. Aku pergi dulu ya. Dadah Mani. Halo adik manis. Halo Mamina. Sepertinya Mamina sedang pergi hari ini. Tentu saja tidak ada hari yang lebih indah daripada hari ini. Hari ini semuanya nampak cerah, semuanya nampak ceria. Seakan-akan seluruh dunia ingin mengucapkan selamat kepadaku. Kamu ingin tahu apa penyebabnya? Aku juga punya kabar gembira buat Kamina. Oh, jadi kamu juga punya berita bahagia. Berita bahagia seperti aku. Alah, paling cuman berita bahagia biasa kan? Kalau Kamina apa? Kalau aku,
bahagia luar biasa, bahagia super, bahagia akbar. Kamu ingin menang, tapi nanti beritahu dulu yang kamu ceritakan. Sudahlah, biar Kamina dulu aja bercerita. Baiklah, mari. Jadi, aku belajar cinta pada seorang gadis jelita. Kakak! Iya. Jadi, aku jatuh cinta pertama. Kamu tahu tidak rasanya jatuh cinta pertama? Apa yang kamu rasakan? Rasanya seperti mandi asuh hangat, tapi bukan air asuh hangat biasa. Air asuh hangat kuda liar. Kamu pernah tidak merasakan air asuh hangat kuda liar? Dulu, Kakak juga belum. Tapi kira-kira seperti itu rasanya. Rasanya manis di hati, fresh di otak, badan terasa lebih segar. Jika tangan siapakah yang telah meruntuhkan hati Kamina? tak kuasa aku menyebutkan namanya. Namanya terlalu anggun, terlalu indah didengar. Ayolah kak, tapi mana ingin tahu namanya? Baiklah, kalau kamu memaksa, aku akan menyebutkan namanya. Namanya Ana. Iya, Ana. Ana, opo koweku. Ada yang orang baru itu kan kak? Iya, tepat. Jadi kamu sudah tahu? Yang ibunya sakit-sakitan itu kan? Ya, itulah salah satunya yang membuatku merasa sedih. Kenapa kak? Aku ingin membantunya, ingin membelikan obat, ingin membawanya ke dokter. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku tidak punya uang. Kenapa nggak coba minta sama bapak? Seandainya bapak memberikanku spesial uangnya 10.000 saja, maka di sini akan terjadi ledakan besar, lebih dahsyat daripada Bali. Iya ya, Mani juga nggak habis pikir. Kutukan apa yang menimpa keluarga kita sehingga mempunyai bapak yang sakit jadi itu? Hei! Kenapa kemarin? Sembunyi dulu. Akan kumusnahkan kau jika berani muncul di sini lagi. Punya uang 100 juta dan beberapa kilogram emas, susah banget. Mau diinvestasikan, takut dibawa kabur. Mau ditaruh di rumah, takut dimaling. Susah ya jadi orang kaya di negeri ini. Tapi aku sudah berhasil menyimpan uangku. Aku menyimpan di tempat yang paling aman. Aku menyimpan uang itu di kebun. Hei! Kenapa kalian di situ? Kalian pasti mendengar apa yang kukatakan. Enggak pak. Bohong! Kalian pasti mendengar apa yang kukatakan tadi, bahwa aku punya uang. Loh, bapak kan memang punya uang. Memang apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi dengan uangku. Aku baru saja menyimpannya. Oh, jadi bapak baru saja menyimpan uang di kebun. Loh, kok kamu tahu? Bukan, gitu maksudnya. Tadi kan bapak bilang bapak baru saja menyimpan uang. Terus bapak baru saja dari kebun. Dari Mani pikir bapak baru saja menyimpan uang di kebun. Itu hanya taktik. Biar kalian terkelabui. Aku hanya pura-pura menyimpan uangku di kebun. Tahu? Tahu Pak, Tahu apa? bapak kan cuma pura-pura nyimpannya di kebun. Bagus, bagus. Sekarang kemarilah. Bapak ingin bicara dengan kalian. Sebenarnya kami juga ingin membicarakan suatu hal dengan bapak. Ya, karena ini memang berkaitan dengan kalian berdua. Kami ingin membicarakan masalah perkawinan. Tepat. Aku juga ingin membicarakan tentang kawin-mengawin. Kehamilan siapa pak? Perkawinanku dengan seorang perawan. Perawan? Kenapa? Kalian kenapa terkejut? Tentu saja kami terkejut. Kalau yang minta Kamina atau Mani, tentu itu wajar. Apa kalian ingin menikah juga? Iya Pak, benar. Kami ingin meminta izin bapak untuk menikah. Bagus, bagus. Kalian boleh menikah. Akan aku atur semuanya. Alhamdulillah. Bersyukurlah.
Karena hari ini aku sedang bermurah hati. Kita akan menikah malam ini juga agar menghemat biaya. Aku sudah ada calon untuk kalian berdua. Tapi apakah kalian kenal dengan anak orang beribu? Kenal Pak, kenal. Jadi Diam! Aku yang nanya. Bagaimana kalau kamu Mani? Mau Pak, orangnya cantik, baik, dan tidak sombong. Apakah dia cocok untuk jadi calon istri yang setia? tepat sekali Pak. Ia ada dua aja di dunia ini. Nah, dialah calon istriku. Kenapa? Siapa yang meninggal? Saya mati Pak. Aduh, batas berpunur-punur. Dasar lemah mental. Laki-laki sayur. Sudahlah, kita akan meneruskan pembicaraan ini. Kakakmu, Nina, akan kujodohkan dengan seorang yang janda kaya raya. Sedangkan kau, Mani, akan kujodohkan dengan duda yang hartawan, dermawan, dan rupawan. Bapak lagi? Dasar perempuan tidak sabar. Huh? Celaka! Uangku dicuri! Uangku! Nina dan Biurip berbincang mencari jalan keluar untuk Nina. Biurip memiliki ide untuk meminjamkan uang. Tapi Biurip baru sadar ia miskin. Maka ia akan mencarikan orang kaya untuk meminta pinjaman duit itu. Namun, hal yang tidak diketahui oleh Nina adalah siapa orang yang akan meminjamkan duitnya itu. Namun, Biurip tetap kekeh untuk tidak memberitahu Nina siapa orang yang bernama tampan, kaya raya, rajin sholat, kesayangan Sudirman itu. Bi, bagaimana Bi? Bibi sudah menemukan orangnya yang mau meminjamkan uang padaku. Beres Mas, itu gampang. Mana uangnya? Aku harus segera mendapatkannya. Aku tidak ingin dahului oleh aku. Aku akan segera membawa lari calon istriku. Karena nanti malam aku akan mengawininya. Tapi Mas harus punya syaratnya dulu. Aku syaratnya. Syarat peminjam uang. 1. Perjanjian harus ditulis di kertas bermaterai 2000. 2. Surat perjanjian harus disaksikan oleh notaris dengan biaya ditanggung peminjam. 3. Peminjam harus kaya dan memiliki harta 10 kali lipat dari jumlah pinjaman. 4. Bunga 20% sebulan ditambah 10. Itu persen. Aduh. 10 untuk biaya was-was hati orang yang meminjamkan. Gila. Padahal ada bunga 30%. Lintah darat. Tapi belum selesai Mas. 5. Uang yang dipinjamkan akan diserahkan 80%. Sedangkan yang 20 berupa barang-barang rumah tangga. Setan. Lintah darat kuadrat. Buat apa barang-barang itu? Aku tidak butuh. Mari ngono barangnya piye Mas?
teruskan. Barang tersebut harganya jauh lebih murah dari di toko. Di antaranya tempat tidur antik dengan bantal guling, keris berlekuk 7 yang berumur seperti kucingnya Mahapati Gajah Mada. Podar cocoteng, makan riba itu. Buat apa keris? Aku tidak butuh keris. Ada apa kau ngumpat begitu? Hei, Urip, mana orangnya yang mau minjam duit itu? Katanya mau kesini. Apa kata bapak tadi? Ada yang mau pinjam uang? Iya, Urip tadi bilang kepadaku, ada yang mau minjam uang kepadaku. Jadi, kamu bilang apa tadi? Lintah darat. Oh, jadi Bapak sadar itu. kamu yang minjam uangku itu? Sambar geledek. Dasar kurang ajar. Dan kau bermain lega-lega. Tidak darat. Parah. Diam, kau anak durhaka. Celaka ini. Bahaya. Bukan hanya orang lain yang mengincar uangku, tapi anakku sendiri berusaha mengincarnya. Tidak ada tempat yang paling aman di sini. Assalamualaikum Bapak Raja. Oh, kamu rupanya Uri. Aku sudah lama menunggu kau. Gimana kerjamu? Cepat laporkan. Sesuai rencana Pak. Tapi tunggu sebentar Pak. Wah. Saya belum pernah lihat Pak. Orang tua sesehat Bapak, sebrotot Bapak, setampan Bapak. Ah, masa? Umurku sudah 60 tahun loh. Orang-orang bang lihat Bapak kayak umur 40-an Pak. Aku nggak percaya. Kalau Bapak nggak percaya, saya lihat tangan Bapak. Wah, bukan main Pak. Saya nggak pernah Pak melihat orang semulus ini garis tangannya Pak. Ini Pak, saya ramal umur Bapak 120 tahun. 120 tahun? Lebih Pak. Bapak tuh lagi di tengah-tengah umur Pak, lagi mekar-mekarnya Pak. Aku percaya. Lalu apa lagi? Saya ramal Pak, Bapak punya harta yang banyak. Bohong! Itu pasti fitnah. Saya sama sekali tidak punya harta. Maksud saya Pak, harta yang banyak akan datang ke Bapak. Dan juga Pak yang penting Pak, istri yang cantik Pak. Itu yang kutunggu. Gimana kabar anak perawan itu? Apakah dia terima lamaranku? Gak usah ditanya lagi Pak, ibunya anak tuh Pak senang banget anak dilamar sama Bapak. Dan anak bagaimana? Anak tuh Pak, saya kasih tahu kalau Bapak tuh ganteng, tampan, tinggi, perfect Pak, perfect. Lalu gimana reaksinya? Ya senyum-senyum sendiri Pak, membayangkan Bapak. Aneh. Kenapa begitu? Oh, Bapak nggak tahu ya Pak. Anak tuh Pak, nggak suka laki-laki zaman sekarang Pak. Laki-laki zaman sekarang tuh Pak, buang-buang duit, mau kondom doang Pak. Di kamar yang ada tuh Pak, nggak ada tuh poster-poster Tom Minsa, Justin Bieber, Westlife, kagak ada Pak. Anak tuh sukanya laki-laki tua, berkarisma, berkacamata, tampan seperti Bapak. Terima kasih. Saya tidak akan melupakan jasa. Bawalah Anda dan ibunya malam ini, karena pernikahan akan dilaksanakan nanti malam. Itu mah kecil Pak, tapi saya punya satu masalah nih Pak. Apa itu? Aku harap masalahmu bukan tentang uang. Betul, saya kan punya istri Pak, mau lahiran besok nih Pak. Tunda saja istrimu melahirkan sampai bulan depan. Karena kita sedang sibuk untuk mempersiapkan nanti malam. Pak, 100.000 aja. Kepala gua agak pening jika membicarakan tentang uang. Sekarang lebih baik kamu persiapkan untuk jamuan makan malam. Dasar bakil, kikil. Apa kamu bilang? Kikil Pak, kikil. Tidak usah pakai kikil-kikilan. Yang sederhana saja. Dan kita mengundang tak lebih dari 20 orang. Kalau gitu Pak, kita akan pesan makanan untuk 35 orang Pak. Goblok. Dasar bego. Kalau yang hadir lebih, bagi saja makanan 20 orang itu menjadi cukup. Dengan membaginya sedikit-sedikit, maka 20 itu bisa jadi 35, 50, kalau bisa 100 orang.
Dan modal awalnya ini dari 20 tadi. Kalau gitu, saya akan pesan 20 ekor ayam, 20 ekor kambing. Stop. Dasar gila. Kamu mau bikin saya bangkrut? Kamu mau kasih makan 20 orang atau sekacamatan? Tapi kan tetangga aku bahagia, Pak. Kasih makanan. Tidak perlu. Kita kirimi saja mereka surat pemberitahuan. Dan kertasnya kecil-kecil saja. Fungsinya sama aja kan untuk memberitahukan mereka. Sudahlah, kamu ikuti saja perintahku. Sekarang kamu jemput pengantin wanita itu. Aku mau ganti baju. Oh iya, lu laki kesukaannya apa lagi? Kacamata. Aku mau pakai kacamata. Tunda saja sampai tahun depan. Anjingku, pelit. Dasar laki-laki kikir, bakil. Sementara itu, Rido merenungkan masa lalunya. Masa lalu yang ia simpan dari sebelumnya. Masa lalu yang ia sendirikan. Masa lalu yang melekat masa kecilnya. Orang tua dan adik kandung hilang setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam karena ombak. Rido yang mengira mereka meninggal, ia selalu berpikir bahwa ayahnya meninggal tertimpa batu, ibunya meninggal tenggelam, adiknya meninggal tersedap ikan. Rido pun menangis. Enggak, dia kelilipan sama bakso. Bagaimana ini Kak? Apa yang harus kita lakukan lagi? Rasanya semuanya udah buntu. Aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa membayangkan pacarku akan dikawini oleh bapakku sendiri. Dan aku bakal dinikahkan dengan laki-laki yang sudah tua. Aduh, gak bisa aku bayangkan. Apa kita kabur aja ya Mas? Kabur tanpa mau spesial pun sama aja bunuh diri. Perhatian. Kalian kesurupan telah datang. Selamat datang, Wang. Silahkan memasuki rumah Anda ini. Mengapa kau gugup, wahai ibu diriku? Silahkan duduk. Biarlah hatiku yang terkoyak ini akan larut bersama waktu. Jangan gitu, Mas. Ini kan gara-gara Bapak. Jangan terlalu dramatisir. Aduh, bener Mas. Aku bermaksud bebasin cinta kita. Tapi ada yang memaksa. Nah, jangan lakukan lagi doang. Sudahlah, keadaan sudah seperti ini. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Ada, Mas. Itu tidak bisa. Aduh, jangan gitu dong, Mas. Jangan pesimis. Coba dulu. Bila pengantin wanita lama menunggunya. Apakah sudah kenal dengan anak saya? Kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu sakit? Itulah, Pak. Aku juga baru tahu. Kalau calon ibu tiriku itu orangnya sakit-sakitan. Benarkah itu, Uri? Benar, Pak. Tapi Pak akan sembuh kalau dikasih makanan yang mahal. Impor, Pak. Santri gua akan melayani setiap harinya. Hanya untuk makan. Benar, Pak. Dia juga gak bisa pakai baju yang murah kayak gitu, Pak. Gatel-gatel, Pak. Pingsan dia, Pak. Saya yakin dalam waktu 1 bulan Bapak pasti akan bangkrut. Belum lagi alat-alat kecantikannya, lipstick dari Paris, Swiss. Nama juga kecantikan, butuh modal yang besar. Aku malah semakin bergairah untuk menjadikan istri. Kenapa? Dia pening juga. Wah, remaja zaman sekarang gampang pusing ya. Mani. Apa Pak? Bawalah calon ibu tirimu ke kamar. Saya sendiri kan, Pak. Dikit-dikit pingsan. Dia itu punya penyakit yang gawat. Perlu dipanggilkan dokter spesialis yang mahal.
Kompres aja dengan air dingin. Celaka, uangku. Mas Bina, Apa ini, Bi? iki uang bapakmu sing diumpet di kebun. Ambillah, bawa anak pergi dari tempat ini. Ini bisa jadi modal awal. Parah, celaka. Uangku dicuri orang. Bina, Fani, keluarlah. Ada apa, Pak? Kalian pasti yang mencuri uangku. Loh, dari tadi kan aku bersama Bapak di sini. Saya menemani Ana di kamar. Aduh, celaka. Cepat, panggil tentara, polisi, gegana, atau apapun itu. Tenang, Pak. Nanti kita lapor polisi. Nah, kau pasti yang mencurinya. Ya, hanya kau yang melihat aku menyembunyikan di kebun. Saya menuduh sembarangan, Pak. Jangan bohong. Mumpung saya belum melaporkan ke polisi, lebih baik kau mengaku sekarang juga. Gimana saya mau mengadukannya? Saya tidak mengambilnya. Kau satu-satunya orang yang di rumah ini yang gak punya alibi dan indikasinya paling kuat. Assalamualaikum. Itu pasti polisi. Oh, maaf. Saya tidak terima tamu hari ini kecuali polisi. Lah, tapi saya kemarin atas undangan Bapak loh. Oh, iya. Tapi maaf. Pernikahan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Pak Andri bisa ilmu kebajikan kan, Pak? Klinik? Bisa, enggak, Pak? Hartaku, Pak. Hartaku dicuri orang. Apa? Hari masih sore begini, udah ada pencuri. Wah, bisa disimpulin nih, Pak. Pencurinya pasti orang dalam, Pak. Ayo, Pak, kita mulai penyelidikan. Tunggu, Pak. Bapak kan orang luar. Tidak boleh mencampuri urusan Dia bukan orang luar. Dia adalah calon mantuku, calon suami Mandi. Jadi dia boleh ikut campur. Bisa dimulai dengan itu, Pak. Karena dia yang gak punya alibi. Baiklah, bisa diceritakan tadi waktu pencurian terjadi, saudara ada di mana ya? Saya ada di garasi, Pak. Sedang apa di garasi? Saya sedang mengelak mobil. Karena selain menjadi pembantu, saya juga menjadi supir. Terus Pak Tandri. Apakah ada saksinya? Tidak, Pak. Bukan Pak, bukan Mas Rido yang mencuri. Kalian pasti bersekongkol. Jangan menuduh sembarangan, Bapak Raja. Saya tidak mempunyai tampang sebagai pencuri. Baiklah, saya akan membuktikan siapa saya. Kalian semua pasti tidak tahu, tidak akan menyangka kalau saya pencuri. Saya tidak takut. Walaupun kau jelmaan malampir, anak tukang santet. Bentar, Pak. Ini nggak jadi nikah, Pak. Pernikahan apaan? Ana boleh menikah dengan siapa saja, asal uangku kembali. Benarkah kata Bapak? Semuanya diam dulu dong. Saya tertarik nih dengan kesombongan pemuda ini. Baiklah, saya adalah anak dari pengusaha dari Lampung. Saya mempunyai kapal yang bernama Burung Kutilang. Di saat kapal kami sedang bersiar di Selat Sunda, kapal kami tersetor ombak besar. Kapal kami tenggelam dan saya diselamatkan oleh nelayan dari Banten. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang keluargamu itu? Keluarga saya ada 4 orang. Saya, bapak saya tidak tahu namanya siapa. Ada ibu dan adik saya bernama Suciana. Kamu jangan melarang cerita ya. Mana buktinya kalau kamu adalah anak pengusaha dari kapal kutilang yang tenggelam itu? Buat apa saya melarang cerita, Pak? Saya di sini menjadi pembantu agar bisa dekat dengan kekasihku, Mani. Ini buktinya. Jam tangan bergambar burung kutilang yang diberikan oleh bapak saya sebelum kapal kami tenggelam. Loh, kalau begitu, kamu udah kakakku. Kamu adikku, Suciana. Suciana. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Saya adalah pengusaha itu nak. Saya berangkat dari Besari bawa kalian loh. Saya tidak peduli ya, anak ketemu bapak, untuk ketemu kakek. Yang saya peduli, uangku yang hilang segera dikembalikan. Uang Bapak masih utuh. Asalkan aku menikahkan dengan anakku. Kawinlah, nikahlah sana.
asal uangku kembali. Bapak, bukan aku yang mencurinya, aku yang menyelamatkannya. Kalau begitu, apakah saya juga boleh menikah dengan Mas Rido? Kawinlah, nikahlah sana, asal uangku utuh. Maaf Pak Raja, bolehkah kami meluapkan kegembiraan ini di sini? Boleh saja, asal Bapak mengganti semua biayanya. Tidak masalah Pak. Terima kasih ya Pak. Semuanya, mari kita jemput ibu untuk syukuran. Ayo Pak, ayo Pak. Mas, ini mas. Semuanya pernah kawin. Aku kawin dengan siapa?